sekolah filsafat dan lain sebagainya untuk jadi pastor dalam agama Katolik. Hanya saja waktu itu, waktu SMP itu sudah mau lulus, saya minta izin ke orang tua, otomatis dong harus minta izin. Nah, tetapi saya anak tunggal dan jadi pastor itu punya tanggung jawab keimaman maksudnya, dan nanti resikonya tidak menikah. Sedangkan saya anak tunggal, jadi orang tua berpikir dua kali untuk menyetujui saya jadi pastor. Terus waktu itu saya berdoa, saya sebut Allah, saya sebut Tuhan Yesus, mohon maaf waktu itu saya sebut begitu, terus Roh Kudus, terus dalam Katolik juga melalui perantaran Bunda Maria. Saya waktu itu saya berdoa tapi saya bingung sendiri ya, kayak kok banyak sekali yang saya sebut, satunya kemana begitu. Saya putuskan, oke, saya bingung, saya tidak bisa terima konsep ketuhanan agama yang saya sebelumnya, yaitu agama Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekarang saya masih di Sulawesi Utara, di Bitung tepatnya. Dan alhamdulillah ini saya bersama seorang mu'alaf yang bernama Bang Stephen ya. Bang Stephen ini mu'alaf sejak tahun lalu ya, dan kisahnya itu sangat menginspirasi kita. Nah, kita akan ngobrol seperti apa dan akan coba minta cerita atau kisah Bang Stephen ini seperti apa. Langsung saja kita sapa dengan Bang Stephen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah Bang Stephen, mu'alaf di tahun lalu ya? Tahun Tahun lalu ya. Nah ini kita penasaran nih, kenapa Bang Stephen yang muda ya kan, sudah kerja belum? Sudah? Kemarin sempat kerja, tapi kerja. Sekarang kuliah. Kuliah. Bang Stephen asli sini, orang sini? Saya asli sini. Kelahiran tahun? 2001. 2001, Masya Allah. Sekarang berarti 22 ya? 22 ya, masih muda. Nah ini kita penasaran, kenapa kok Bang Stephen ini yang memang dikatakan masih muda ini memilih Islam. Nah itu ceritanya gimana tuh Bang? Lika-likunya dari yang belum mengenal Islam sampai tertarik dengan Islam. Ceritanya panjang ya? Panjang sebenarnya Bang. Gimana tuh? Jadi awal mulanya itu dari SMP. SMP masuk masa-masa sudah mau lulus, masuk masa SMA. Jadi waktu SMP itu kan persiapan mau masuk SMA mana. Nah waktu itu dulu saya persiapan ingin sekolah asrama Katolik begitu. Jadi persiapan untuk jadi pastor. Jadi setelah SMP itu ada 3 tahun, dia sama kayak SMA, tapi sistemnya asrama. Dia sekolah Katolik, terus khusus pria, asrama, dan nanti lulus dari situ dia nanti lanjut ke jenjang berikutnya untuk dipersiapkan lagi sekolah filsafat dan lain sebagainya untuk jadi pastor dalam agama Katolik. Hanya saja waktu itu, waktu SMP itu sudah mau lulus, saya minta izin ke orang tua, otomatis dong harus minta izin. Nah, tetapi saya anak tunggal dan jadi pastor itu punya tanggung jawab keimaman maksudnya, dan nanti resikonya tidak menikah. Sedangkan saya anak tunggal, jadi orang tua berpikir 2 kali untuk menyetujui saya jadi pastor. Baraknya saya mengurungkan niat waktu itu. Saya waktu itu jadi sebuah pemicu bagi saya, karena waktu itu kan seorang anak yang cita-citanya itu kan kayak cita-cita saya ya, maksudnya sebuah mimpi dan tiba-tiba gagal. Saya jadi hilang arah kemana gitu, saya bingung mau kemana. Nah waktu itu saya seperti biasa di hari Minggu biasa, saya masuk gereja seperti biasa. Hanya saja waktu itu di momen saat berdoa di dalam gereja, saya merasa kayak kok begini ya. Saya niatnya baik, mau jadi pastor, ingin melayani Tuhan saya, kok begini. Terus waktu itu saya berdoa, saya sebut Allah, saya sebut Tuhan Yesus, mohon maaf waktu itu saya sebut begitu, terus Roh Kudus, terus dalam Katolik juga melalui perantaran Bunda Maria. Saya waktu itu saya berdoa tapi saya bingung sendiri ya, kayak kok banyak sekali yang saya sebut, satunya kemana begitu. Maksudnya kayak saya berdoa kepada Allah melalui perantaran Yesus. Loh, berarti Tuhan saya tidak maha kuasa dong. Bukan maksud saya menyinggung agama saya sebelumnya ya. Hanya saja sebuah konsep itu tidak bisa diterima dengan akal saya. Maksudnya konsep ketuhanan yang Tritunggal itu di agama saya sebelumnya tidak bisa saya terima dengan akal saya. Bukan saya menjelekkan, bukan saya menyalahkan agama saya sebelumnya. Tidak, sama sekali tidak. Hanya saja saya yang menjalani kehidupan saya menjalani hidup rohani saya, agama saya. Saya tidak mau kayak ini pilihan
orang tua, agama ini pilihan orang tua saya, tapi saya betul-betul mencari. Pada akhirnya kan, singkat cerita, saya putuskan, oke, saya bingung, saya tidak bisa terima konsep ketuhanan agama yang saya sebelumnya, yaitu agama Katolik. Namun saya juga tidak menyalahi saudara-saudara saya, teman-teman saya. Jadi waktu itu sepanjang SMP, saya masuk SMA, saya berada di fase kehidupan. Saya sambil riset, saya mempelajari, emang udah bener ya apa yang saya yakini tentang Tuhan itu Tritunggal itu salah atau bagaimana? Saya bingung. Karena di hati yang paling dalam saya, di lubuk hati saya, Tuhan itu ya tunggal, bukan satu ya. Kalau bicara satu ada dua, tapi tunggal atau satu-satunya. Bagi saya begitu. Tuhan itu tidak butuh perantara. Tuhan itu tidak butuh apa ya istilahnya, untuk turun ke bumi, untuk turun menjadi manusia. Karena ya Tuhan sudah semaha kuasa itu. Kalau Tuhan sampai turun ke bumi untuk mengurus manusia, kemahakuasaannya dipertanyakan dong. Dia kan maha kuasa, harusnya dia bisa mengatur semua itu ya di tempatnya di mana. Allah. Jadi di masa-masa SMA itu saya berada di fase ya udah, saya percaya Tuhan yang esa itu ada, tapi agama saya tidak percaya lagi. Tapi saya tetap menjalankan ritual agama ya. Saya hari Minggu masuk gereja hanya karena ya formalitas untuk menjaga perasaan orang tua saya. Ya walaupun saya tujuan masuk gereja tidak untuk mencari Tuhan, karena ya saya udah kayak I'm done. Namun setelah lulus SMA, saya mulai bekerja. Saya masuk di suatu perusahaan yang ternama di bagian penerbangan dengan gaji yang lumayan waktu itu. Di umur saya 18 tahun, bekerja di perusahaan ternama, memiliki gaji yang lumayan. Semua yang saya inginkan saya bisa beli dibandingkan anak umur lainnya ya. Waktu dulu saya juga hidup dari keluarga yang sederhana ya, biasa-biasa saja. Namun ketika saya bekerja di itu, lulus SMA, saya merasa sangat cukup, semua keperluan dan kehidupan saya cukup. Saya punya uang, saya bisa beli apapun yang saya mau. Hanya saja karena saya memilih untuk hidup tanpa agama, saya hanya percaya Tuhan. Dan saya akan berlaku baik kepada sesama manusia. Saya tidak akan menyakiti manusia lain. Saya tidak mau menyakiti hewan, mau menyakiti makhluk hidup. Pokoknya apapun yang menjadi lingkungan saya tidak akan sakiti. Karena ya itu yang menjadi apa keinginan Tuhan. Hanya seperti itu. Namun saya lupa waktu itu, ketika saya sudah bergelimang semua, saya punya uang, saya punya pekerjaan, saya punya karir yang baik, saya kosong di situ, saya hampa, saya seperti, terus saya mau kemana? Tuhan, saya begitu kayak, saya tidak tahu cara berdoa, karena saya sudah bingung berdoanya bagaimana. Agama saya sudah tidak percaya, saya kayak, Tuhan, saya mau kemana? Semua saya udah ada, tapi ini bagaimana ini? Habis itu mau kemana? Saya bingung. Pokoknya sampai saya di titik itu, bagi saya itu titik terendah, karena saya memang benar-benar tidak tahu tujuan hidup saya. Karena saya sudah tidak punya cita-cita, mimpi seperti orang pada umumnya. Karena cita-cita saya waktu itu kan menjadi pastor. Hanya saya gagal. Saya hanya menjalani kehidupan dengan secara realistis saja, mencari uang, memenuhi kebutuhan saya, dan ya sudah selesai. Jadi yang saya tidak sebutkan, sebenarnya di masa-masa saya memiliki kehidupan seperti itu, sebenarnya saya sudah tahu agama Islam ini seperti apa, konsep ketuhanannya seperti apa. Hanya saja karena saya tumbuh dan besar di lingkungan jadi saya memiliki perspektif dan stigma terhadap Islam yang negatif. Jadi saya takut untuk melihat Islam lebih jauh. Saya takut untuk nanti dicap seperti ini, dicap seperti ini. Hanya saja saya tahu tentang konsep tauhid dalam Islam. Nah, ketika masa-masa SMA itu saya sebenarnya belajar. Saya tidak pernah publikasikan ini kepada siapapun. Hanya saya pribadi sendiri. Saya melakukan riset, saya baca buku, saya baca Alkitab, perdalam, untuk meyakini apa udah benar. Tapi ya, kembali lagi, Islam sepertinya peluang yang bagus. Hanya saja, waduh, berbahaya ya.
Begitu awalnya. Namun ketika ya saya itu pada akhirnya kan saya tidak publikasi, saya diam-diam belajar. Saya tahu, saya yakin wah Islam tentang konsep ketuhanan yaitu la ilaha illallah. Hanya itu, hanya kalimat itu yang saya butuhkan sebenarnya. Saya tuh mau masuk Islam, saya tidak melihat orang Islam itu bagaimana, tata cara ibadah orang Islam itu seperti apa, bagaimana orang Islam berperilaku. Saya tidak pernah melihat itu. Yang saya ingin itu hanya konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, singkat cerita, saya kembali lagi ke titik itu. Titik momen saya hampa kosong dengan semua yang saya punya. Akhirnya saya memutuskan, entah kenapa saya resign dari pekerjaan saya. Karena emang pekerjaan saya juga yang sebelumnya, karena saya juga pindah-pindah kan pekerjaan. Nah, di perusahaan terakhir saya bekerja, saya merasa kayak kalau nanti saya masuk Islam dengan saya masih bekerja di sini agak rumit, karena perusahaan ini dengan ya pekerjaan yang karena di lingkup penerbangan ya, jadi teman-teman bisa paham lah ya seperti apa jam kerjanya. Jadi saya memutuskan untuk resign. Memang ceroboh, agak tindakan yang ceroboh sebenarnya. Hanya saja ya, saya yakin dengan saya pindah, saya masuk Islam, pasti akan ada jalan keluar. Akhirnya tahun lalu memuncaklah semua momen itu. Saya langsung pergi secara tiba-tiba ya. Namun saya ada merenung dulu sih, malam itu saya menangis. Agak lucu sih memang laki-laki menangis. Itu saya menangis saya di pusat kota, di kota tempat saya sini. Saya di pusat kota, di taman begitu malam-malam. Saya pikir ya udahlah ya. Kayaknya udah ini jalannya, udah resign juga, udah ini. Oke, besok saya langsung jalan. Besok habis, saya ingat itu pokoknya saya belum tahu kan waktu itu jam berapa, pokoknya kalau nggak salah ya itu habis asar deh. Soalnya saya jalan udah nggak terlalu, langsung saya ke masjid. Saya ke masjid yang pertama sebenarnya di Ribaitul Qulub di depan pelabuhan di daerah saya. Hanya saja itu masjid yang gimana ya? Kayak umumnya bagaimana jelaskan ya? Masjid tempat persinggahan biasanya, kayak umumnya orang yang bekerja, orang yang bersinggah di jalan begitu yang datang mampir situ. Masjid, jadi kayak masjid itu pinggir jalan. Iya. Ya sebutnya masjid pinggir jalan aja. Oh ya. Di masjid pinggir jalan begitu. Jadi kayak saya pas cari imamnya saya tidak tahu yang mana, ya bingung. Ya udah. Saya bingung kan, waktu itu saya juga bingung. Saya imam atau apa sih di sini, ustadz atau bagaimana? Saya bingung membedakan kan, kalau gitu kan pastor ketahuan, oh ini jubahnya beda. Ini saya bingung. Ya udahlah ya, saya juga lihat langsung kosong kan masjid, tiba-tiba langsung kosong begitu. Udah, saya langsung ke masjid yang satu di Masjid Agung. Saya lihat bapak-bapak itu, saya langsung bilang, saya datang. Selamat sore Pak, permisi saya mau syahadat. Saya dengan cara gamblang seperti itu. Itu bapak-bapaknya kayak, ente siapa? Dulu kita cerita. Kan tiba-tiba ada orang begitu, takutnya ini penyusup atau apa ini begini. Ya udah, kayak kita dulu bicara. Akhirnya dari pihak bapak-bapak itu masjid, ternyata mereka pengurus masjid. Alhamdulillah, mereka pengurus masjidnya. Langsung telepon lah Ustadz Rio. Terus Ustadz datang, sebenarnya mau kasih materi ke saya. Saya bilang, Ustadz stop, saya tidak mau materi lagi. Saya sudah capek, hampir 6 tahun saya riset tentang keislaman ini, terus masih mau dikasih ini. Tapi saya mengerti sih, kayak itu mungkin bekal dari Ustadz. Ya oke, akhirnya setengah hari Ustadz bilang, ya nanti besok datang lagi mau bicara. Ustadz, nggak mau sih Ustadz, saya mau besok ini saya syahadat. Saya minta hari Jumat. Karena saya tahu, saya ingat saya ya dulu ya, orang teman-teman muslim saya bilang hari Jumat itu Islam ya hari baik. Jadi sama hari Jumat. Paling kebetulan ya. Ustadz Rio bilang, ya udah pas sebelum sholat Jumat. Ya udah sebelum sholat Jumat saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu saya sholat Jumat. Nah, lucunya waktu sholat Jumat itu, saya kan pertama kali sholat ya. Tapi kok saya tahu, malah saya sah paling muka. Terus pas sujud saya bilang, ya Allah, saya meninggal sekarang enggak apa-apa enggak sih ini? Saya capek. Kayak begitu. Itu pertama kali saya rasakan arti ibadah sesungguhnya di situ. Ketika kepala saya ada di bawah. Makanya waktu itu saya pengen, ya Allah, meninggal sekarang aja enggak sih? Capek, serius. Tapi ya, saya harus menjalani, saya punya tanggung jawab.
Begitu. Jadi apa namanya, yang ketika antum meminta syahadat itu tadi ya, itu kan memang karena antum sudah menggebu-gebu ingin segera masuk Islam. Iya. Karena antum sudah belajar, Iya. ya kan, secara baca buku atau informasi dari yang lain Ya, dan sebagainya gitu kan. Nah, apakah di agama yang sebelumnya itu tidak ada getaran yang dirasakan seperti yang antum merasakan di Islam ketika antum mendalami agama, atau seperti apa? Bisa dikatakan iya, karena pendekatan ibadah, ritual ibadah dalam agama saya sebelumnya tidak sesakral Islam ya, bagi saya, menurut saya ya. Di mana saya harus bersuci dulu, berwudu, di mana saya harus lepas alas kaki saya, pakaian saya harus sopan. Kalau bersih ya secara ini agama lain pun pakaian kita harus bersih, hanya saja sopan, ini beda. Dalam Islam sangat diatur. Jadi getaran yang saya rasakan dalam beribadah di agama sebelumnya tidak saya dapatkan seperti dalam Islam. Beda aja begitu. Mungkin ada, hanya saja beda. Mungkin ya gimana jelaskannya. Hanya saja Islam itu benar-benar mengatur ibadahnya, jadi kayak getarannya terasa. Benar-benar terasa di Islam ya? Ya. Gimana kita bisa ini ya, mungkin bagi orang Islam dari lahir itu hal biasa. Iya. Berwudu, berpakaian sopan, Ya. lepas alas kaki, kita sujud, kita ini. Bagi kalian itu mungkin, bagi orang Islam dari lahir itu biasa. Tapi bagi kita yang biasa datang pakai sepatu, kemeja rapi begini, duduk, dan harus merasakan tuh berwudu. Ya kalau mestinya bagaimana? Mungkin saya orang yang, saya juga kebetulan SMA jurusan bahasa Indonesia, jadi saya juga cenderung suka sastra ya. Jadi kayak saya suka hal-hal yang filosofis yang ya jadi bermakna sekali bagi saya, kayak bagaimana saya berwudu, bagaimana saya beribadah, sholat dalam Islam, sujud. Kalau diresapi baik-baik, damai. Damai ya, Masya Allah. Iya, Nah, karena kalau misalkan kita bicara tentang apa namanya, perbandingan ya sedikit ya, kan antum kan waktu itu kan pasti kan membandingkan ya antara agama sebelumnya dengan agama Islam ya kan. Nah, kalau di Nasrani itu kan sebenarnya kan kalau kita percaya kepada Yesus, dia itu kan akan ditebus dosanya dan dia menjadi orang yang tidak berdosa gitu kan, dan itu kan pasti akan selamat di akhirat kelak gitu kan. Sedangkan di Islam, ketika kita masuk Islam, itu kan kita belum tentu bisa masuk surga atau belum tentu selamat, gitu kan. Nah, apa yang menjadi keyakinan antum atau Bang Stephen ini? Padahal kan bahasa kasar gitu, kalau di Kristen itu kan udah pasti selamat, di Islam belum tentu. Nah, kenapa Bang Stephen tuh mau memilih Islam gitu? sebenarnya begini ya. Dari awal saya masuk Islam saja, saya tuh tidak pernah berpikir soal keselamatan. Saya tidak pernah berpikir kalau saya agama sini ini lebih gampang. Ini kayak ditebus dosa saya, di Kristen saya ditebus dosa saya. Saya tidak perlu repot-repot, saya juga pasti masuk surga. Kalau di Islam harus saya susah-susah begini. Kan dari awal saya katakan, saya tidak ada melihat agama Islam maupun Kristen seperti itu, tidak. Sama konsep ketuhanan. Jadi kayak bagaimana ya? Mau masalah saya selamat atau tidak di agama manapun bagi saya, yang penting saya punya agama dan saya punya konsep yang saya mau, seperti itu aja. Saya bukan kayak bandingkan kalau saya di Kristen nanti gampang, kalau di Islam susah. Saya tidak melihat itu sih, karena kan sudah bilang saya melihat Islam itu bukan karena ajaran keselamatan, tidak. Yang penting la ilaha illallah aja, itu aja maksudnya. Itu berarti tentang ketuhanan itu tadi tentang ya? itu hanya itu saja. Hanya itu aja. Masalah saya di Islam nanti ya akan masuk neraka dulu baru masuk surga, kan begitu kan, walaupun orang Islam pasti masuk surga. Iya. Saya tidak pernah berpikir itu. Yang penting ya udah saya punya Tuhan, saya punya Allah, begitu. Yang benar, itu aja. Tuhan yang benar, Tuhan yang satu gitu ya. Jadi ya udah, nggak ada yang pikiran lain-lain. Mau kalian agama lain, saya lebih gampang begini. Terserah, sudah. Yang penting saya punya Tuhan saya sendiri. Itu aja sebenarnya. Berarti memang konsep ketuhanannya yang dicari itu ya.
yang tidak ditemukan di agama sebelumnya ya. Nah setelah masuk Islam nih, Bang Stephen, pasti kan ada rintangan, tantangan, hambatan. Nah ini apa ini sehingga Bang Stephen tuh sampai sekarang tuh bisa istiqomah? Nah ini panjang ini, kayaknya 2 jam ada. Berat banget sih Bang, kalau mau dicerita. Jadi kan waktu masuk Islam kan, saya resign dulu dari pekerjaan. Ceroboh memang, hanya saja saya yakin nanti bisa lah ya. Karena waktu itu saya begini, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena waktu sebelumnya saya itu 1 tahun 3 kali pindah perusahaan. Kayak saya resign, saya bosan dengan perusahaan sebelumnya. Anak 18 tahun baru bekerja, labil, saya bosan, lingkungan toksik, ya Gen Z lah. Gen Z, lingkungan toksik nggak nyaman, ya udah berhenti. Saya harus dapat kerjaan baru. Saya langsung tanya teman, cari kenalan, relasi, tanya, dapat kerjaan baru. Saya resign lagi, saya dapat kerjaan baru lagi. Nah, itu pun berlaku ketika saya mau Islam. Saya pikir, apalagi ketika saya sudah punya agama, sudah punya Tuhan, kenapa saya takut? Malah kebalikannya. Saya resign, saya masuk Islam. Saya sampai panas-panasan 1 tahun itu ada ratusan kayaknya di perusahaan saya. Nggak sampai ratusan, cuma bahasanya, hiperbolanya. Iya. Banyak perusahaan, tapi saya sampai wawancara panas-panasan, nggak diterima saya. Ya Allah. Saya butuh pekerjaan masalahnya. Iya. Itu setelah masuk Islam itu? Setelah masuk Islam. Pokoknya saya cari pekerjaan. Di mana-mana saya buka usaha 2 kali, gagal. Ya Allah. Saya bisnis sepatu pertama, kedua bisnis halal, gagal lagi. Cari lagi pekerjaan, masih gagal. Pokoknya singkat cerita, saya cari pekerjaan gagal, saya buka usaha juga gagal. Terus lingkup pertemanan saya juga mulai mengecil. Saya orang yang sosial, bahasa gaulnya social butterfly. Jadi kayak teman saya di sini ada, mulai hilang satu. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Mungkin teman-teman mulai menutup diri ya, karena melihat dia begini, dia. Saya nggak tahu ya apa yang di pikiran mereka, hanya saja kayak ya udah, lingkup saya mulai menghilang satu. Terus apalagi ya, rintangan ya. Itu aja sih. Sama ini sebenarnya ujian yang paling berat itu ini, ketika wanita datang. Dulu susah banget cari perempuan. Pas masuk Islam, kok ini perempuan ngantri. Ketika sudah malasnya begitu-begituan, kok ngantri. Itu ujian paling berat sebenarnya. Berat ya itu ya. Tapi kayaknya sudah kan saya. Ya, kalau untuk dari sisi keluarga gimana? Kalau dari keluarga, saya tidak terlalu bagaimana ya sama keluarga. Memang sih awalnya agak ada miskomunikasi, karena ya saya besar juga dengan mereka kan. Tetap ada gejolak lah antara kita. Hanya saja itu hanya berlangsung singkat, hanya sekitar berapa ya? Saya tuh mualaf 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Ya, 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Jadi tantangannya juga di situ berat sih. Karena saya bisa ngomong nggak sih? Saya baru sunat. Saya masih dalam masa pemulihan sunat itu. Saya sudah dewasa, jadi agak 1 bulanan begitu. Jadi udah masuk bulan Ramadan, saya masih belajar sholat, saya harus belajar mengaji, dan saya harus belajar puasa juga. Saya ya Allah. Kalau mengingat masa-masa itu, aduh. Punya berat sekali. Terus waktu itu kan waktu masuk terus 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Jadi waktu saya syahadat hari Jumat, saya hari Senin depannya itu harus sunat. Dikasih jadwal sama Ustadz Rio, saya harus sunat. Nah di hari Minggu, karena saya pikirnya kalau saya sudah sunat, saya udah tidak bisa sembunyi-sembunyi, mau sembahyang, mau sholat, mau apa. Akhirnya saya hari Minggu saya kumpulin. Karena ya bagi saya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi saya masuk dulu Islam, baru nanti saya minta maaf. Karena udah minta maaf kan nggak bisa. Iya. Ya udah. Ini hari Minggu saya kumpulin satu keluarga saya di rumah, di kamar, saya kumpulin, terus saya ngomong baik-baik. Kabur, berdiri semua orang rumah. Mas Anton bilang saya masuk Islam. Iya. Tapi saya ngomong secara halus, terus detail juga, alur ceritanya gimana. Ya mereka langsung berdiri keluar dari kamar. Ada satu kata dari nenek saya, dia bilang lebih baik tunggu saya meninggal baru kamu masuk Islam. Terus saya kayak ya udah sekarang bercanda. Maksudnya saya kan sempat
ternyata marah ya. Ternyata enggak juga. Karena saya belajar Islam lebih dalam, saya ingat satu hal, Islam itu yang paling pertama akhlak. Jadi ya udah, saya hajar di situ. Saya merubah sikap saya bagaimana seharusnya seorang muslim itu, bagaimana dia beraktivitas dalam keluarga, menghormati orang tua bagaimana. Ya udah itu saya hajar. Akhirnya kan sudah musuh jatuh lemah dengan akhlak Islam yang menurut saya indah ya, baik. Jadi akhirnya ya udah mereka keluarga jadi lihat saya jadi kayak mereka tidak pernah ngomong, hanya saja dari tingkah mereka ya. Contoh waktu bulan Ramadan setelah makan malam pasti tante atau oma saya ngomong, itu ada makanan di lemari buat kamu pakai sahur. Oh gitu, Masya Allah. Terus dibilang, itu nanti ada panci atau ada alat masak di dapur, jangan pakai yang itu, pakai ini, ada beli baru. Kalau kamu mau masak telur, mau masak mie, atau mau masak apa, atau mau masak ikan biasa yang bisa kamu makan, nanti kita pakai ini. Yang ini buat masak yang non halal. Karena kamu mau nggak mau, mereka juga masih mengkonsumsi itu kan. Sampai mereka beli alat dapur, alat masak yang baru gitu, buat masak makanan yang halal. Terus kalau masak makanan haram pasti nggak di ini, pasti mejanya sendiri, pasti di sini. Terus diingatin sama saya, jangan makan yang di meja situ. Oh ya, saya sudah paham. Sampai kalau misalnya lagi beli ini apa, kalau mau masak begitu kan biasanya ya beli ayam potong. Cuman biasanya juga beli ayam hidup kan dari pasar. Disuruh saya yang potong karena mereka tahu kalau mereka yang potong saya nggak bisa makan. Setoleransi itu. Kayak saya kayak, wah ini akhlak Islam berhasil. Masya Allah. Itu yang nawarin seperti itu siapa? Nenek apa sih? Kakak? Nenek, tante saya. Oh tante ya. Karena orang tua yang kandung saya di Papua, nggak di sini, atau kerja di luar. Udah tinggal sama tante. Saya tinggal sama tante sama nenek. Tapi waktu itu orang tua tahu kan? Iya. Datang ada gitu pas kasih tahu? Enggak. Saya kasih tahu. Jadi pas saya masuk Islam saya kasih tahu. Ya respon orang tua sama, agak begitu. Hanya saja ya udah. Apa kok ada komentar ini nggak sih miring dari keluarga tentang keislaman itu? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah ada. Nggak tahu ya, mungkin karena udah saya serang duluan sama itu akhlak Islam. Jadi kayak mereka udah mungkin ya insya Allah ya, semoga mereka tahu Islam itu sebenarnya bagaimana. Itu yang saya pengen sih. Ini apa namanya sampai mendukung gitu, tapi orang tua nggak marah kan? Awalnya marah, hanya saja ya udah mau diapa. Apa orang marahnya gimana? Karena hikmah kemarin saya lulus SMA langsung kerja mungkin itu ya. Jadi kayak kedewasaan saya udah dilihat gitu. Jadi saya punya kayak apa ya, ada apa sih sumbangan ke rumahnya, kayak ada ya saya kasih orang rumah lah begitu bahasanya. Ada yang saya nafkahi juga di rumah. Jadi kayak mereka sudah melihat kedewasaan saya di situ. Jadi kayak hikmah saya bekerja terus saya masuk Islam. Jadi kayak mereka melihat saya udah dewasa ya. Jadi ya mereka terima aja begitu. Ada sempat marah, ada pasti, nggak mungkin nggak ada kan. Kayak saya alhamdulillah saya nggak sampai diusir, nggak sampai seperti saudara-saudara mualaf saya, teman-teman mualaf saya yang lain. Karena saya punya teman mualaf juga yang sampai diusir sih. Nah terus sekarang tinggalnya masih sama tante ya? Sama tante. Karena ya masih jalan dakwah saya. Tapi apa namanya, sudah pernah ini nggak, apa sih namanya, kayak ngajakin orang tua atau keluarga gitu, atau dakwahin gitu, ngasih tahu tentang Islam gitu? Saya pengen seperti itu sebenarnya, tapi saya pengen kayak ada pertanyaan duluan dari mereka. Gitu. Hanya saja tipe keluarga saya bukannya nggak harmonis ya, hanya saja kayak jarang komunikasi. Namun kita kayak ya udah nggak ada masalah, cuman kayak kita jarang komunikasi aja. Jadi kayak untuk kumpul-kumpul keluarga, ngomong-ngomong begitu, bicara-bicara hal-hal yang sensitif begitu kayak jarang. Jadi saya menunggu momen itu sebenarnya, tapi jadi bisa dikatakan belum pernah sih saya ngomong tentang Islam bagaimana. Hanya itu aja yang saya tunjukin. Akhlak dari cuma itu. Karena ya saya menunggu-nunggu momen kayak mereka bertanya, tapi nggak ada. Saya bilang, Pak saya udah persiapan. Masya Allah. Terus terkait dengan tadi gini, sebenarnya apa yang antum sampaikan ini itu kalau buat saya pribadi itu sebuah
kisah atau cerita yang memang itu tuh sangat memotivasi saya sebagai muslim turunan. Kalau antum kan muslim tanjakan. Ada begitu ya. Kalau kata Ustadz Nababan begitu. Oh, oke. Ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Kalau muslim turunan itu biasanya kan yang diinjak rem. Ya kan, jadi jarang-jarang sholat jamaah gitu kan. Kalau muslim tanjakan gas terus. Iya betul. Nah, ini kan Al-Quran ini kan wakaf ya, wakaf dari kaum muslimin. Jadi kan ini ada tulisannya nih, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, menurut Bang Stephen, ini kan terjemah ya. Al-Quran seperti ini bermanfaat nggak sih buat mu'alaf seperti Bang Stephen? Bermanfaat sih, karena bagaimana ya, waktu awal saya masuk Islam kan, maksudnya waktu awal saya belajar Islam kan, saya nggak pernah sentuh Al-Quran. Saya saya nggak pernah sentuh Al-Quran karena begini ya, di pikiran saya kayak saya lihat orang Islam aja mau pegang Al-Quran itu harus berwudu, saya kan nggak tahu ya, udah lah maksudnya saya kayak merasa gimana, kasar kotor aja kalau kita saya mau pegang begitu. Jadi saya nggak pernah ini, dan ini bagus sekali sih karena ada terjemahannya juga. Jadi kayak saya, walaupun pada akhirnya nggak bisa kita cuma langsung baca terjemahan sih, harus sama tafsiran. Harus sama tafsirannya, betul. Saja kayak bahasa Al-Quran itu, Insya Allah. Saya kan lumayan suka sastra. Gimana menurut antum bahasa yang dipakai Quran ini? Gimana ya? Berat banget. Berat banget ya. Jadi emang butuh tafsiran sih. Jadi mending kalau buat teman-teman mau baca ya mending baca tafsiran. Tafsiran ya. Tafsir sendiri pusing. Jadi memang ada panduannya ya di tafsir itu ya. Masya Allah. Antum ada satu di rumah Quran seperti ini? Ada. Alhamdulillah ya. Ada begini satu. Ada juga teman lain kasih Al-Quran yang besar sekali tulisan Arab doang. Terus bagaimana kamu? Tapi terjemahan. Tapi antum udah bisa baca Quran ya? Belum ya? Belum. Tapi lagi belajar kan? Lagi belajar. Masih Iqra 6. Nggak apa-apa. Justru kalau Allah bilang itu kan, kalau kita baca Quran itu, belajar Quran, satu huruf kan dihitung pahala ya. 1 sampai 7 kebaikan. Pengennya begitu sih. Iya. Lumayan juga pahalanya. Pahalanya lumayan. Tapi bukan berarti kalau kita bacanya lancar, itu pahalanya berkurang, bukan. Tapi itu udah kemuliaan dari Allah ya. Gitu. Baik Bang Stephen, ini luar biasa ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya dan sahabat wakaf ya. Mudah-mudahan Bang Stephen juga diberikan keistiqomahan. Amin. Ya. Terima kasih udah mau membagi kisahnya di Wakaf TV ya. Semoga kita semua mendapatkan apa yang dirasakan oleh Bang Stephen, yaitu kenikmatan berislam. Gitu. Terima kasih Bang Stephen. Sama-sama. Sahabat wakaf, Masya Allah, luar biasa. Ini Bang Stephen tadi sudah menceritakan kisahnya bagaimana memeluk Islam. Insya Allah kita akan gali lebih banyak lagi kisah-kisah mu'alaf di Manado atau di Sulawesi Utara ini, dan sebagai inspirasi dan motivasi kita untuk berislam. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.